فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana barakallahu fikum kita berada pada bab yang kelima yang berkaitan dengan adab hamil Quran, adab para penghafal Al-Quranul Karim. Dan sebelumnya barakallahu fikum penulis menyebutkan tentang anjuran untuk banyak membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya sebanyak-banyak mungkin. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih babul khamis fi adab hamil al-Quran wa qad kariha jama'atun fi wa qad kariha jama'atun min al-qatna fi yawmin wa laylatin yadul alayhi wa hadith sahih an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u man qara'a al-Qur'ana fi aqalla man tarjama min salatin rawahu Tirmidzi wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ahsantum barakallahu fikum wa hafizakumullahu jalla wa ala hifdhan li'ibadihi as-salihin. Anda ya Mus'ab, mana yang afdal? Menghatamkan Al-Quran setahun sekali di bulan Ramadan, atau barakallahu fikum menghatamkan Al-Quran setiap hari? Artinya setiap hari 30 juz sudah jadi mirip rutin. Ulangi. Baik, mana yang lebih utama? Orang yang menghatamkan Al-Quran setiap hari, atau barakallahu fikum orang yang menghatamkan Al-Quran sebulan sekali? Sebulan sekali. Apa dalilnya? Atau apa alasannya? Fakih, mana yang lebih utama? Menghatamkan Al-Quran setiap hari atau setiap bulan? Setiap bulan? Ya, setiap hari tidak utama. Berapa yang membaca surah 30 juz? Apa alasannya? Yang banyak setiap hari tidak bisa mentadabburinya. Hanya sekedar ucapan yang lewat di lisan tanpa dipahami. Sementara tujuan Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah ditadabburi.
Hada kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Dan inilah kitab yang kami turunkan penuh berkah untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mencerca mereka yang tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah hatinya telah terbelenggu? Dan telah lalu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan la yakunu afqah atau la yafqah man qara al-Quran aqal min salatin. Tidak akan bisa paham orang yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maknanya barakallahu fikum, apa yang ia baca hanya sesuatu yang terlewat di lisannya. Sementara yang diinginkan dalam Al-Quranul Karim adalah dipahami maknanya, lalu bisa dilaksanakan dan diamalkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam juga telah menyebutkan dalam hadis tentang sifatnya orang-orang Khawarij. Yaqra'una al-Qur'an la tujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya bacaannya, iman yang didapatkan dari Al-Quranul Karim tidak sampai ke hati, hanya sekedar sampai di leher dan tidak lebih daripada itu. Dan ucapan ini Nabi alaihi salatu wasallam katakan dalam bentuk cercaan. Tatkala orang-orang Khawarij tidak memahami apa yang mereka baca, sehingga mereka pun terjatuh dalam mengikuti hawa nafsu, keluar memberontak dan melawan para sahabat. Bahkan di antara para sahabat mereka kafirkan. Oleh karena itu mereka perangi. Di antaranya barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib mereka anggap kafir. Dan juga sahabat-sahabat yang bersamanya. Ini semua barakallahu fikum buah dari membaca Al-Quranul Karim tidak ditadabburi. Allah musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Berkata penulis, wa amma waqtul ibtida'i wa khatmi liman yakhtimu bil usbu', adapun waktu memulai dan menghatamkan Al-Quran bagi orang yang menghatamkannya dalam sepekan, faqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi. Maka Ibnu Abi Dawud Abu Bakar telah meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal Jum'ah wa yakhtimuhu lailatal Khamis. Bahwasanya Utsman bin Affan dahulu memulai membaca Al-Quran pada malam Jumat dan beliau menghatamkannya pada malam Kamis sepekan. Dan sekali lagi barakallahu fikum, riwayat yang datang dari Utsman berbeda-beda. Ada yang mengatakan 3 hari saja. Sekarang barakallahu fikum disebutkan 7 hari. Dan sekali lagi barakallahu fikum, tidak dianjurkan menghatamkan Al-Quran dalam kurang dari 3 hari. Berdasarkan hadis yang telah lalu disebutkan. Wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di mana barakallahu fikum kitab tersebut tidak selamat dari kesalahan-kesalahan bahkan berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebut bahwa kitab Ihya Ulumuddin yang benar imatatu ulumuddin, bukan menghidupkan ilmu agama tapi mematikan ilmu agama. Nah, dan Imam Al-Ghazali rahimahullah dahulunya barakallahu fikum disebutkan bahwa dia di atas suatu kesalahan. Namun disebutkan juga bahwasanya di akhir hayatnya
dia bertaubat dan kembali kepada manhaj salaf, dan beliau meninggal di atas perkara itu. Kata beliau, al-afdal ay yahtima khatmatan bil-lail wa ukhra bin-nahar. Yang lebih utama dia menghatamkan di siang hari, di malam hari, kemudian khatam berikutnya di malam hari. Wa yaj'al khatmatan nahar yaumal itsnain. Dan hendaknya dia menjadikan penghatamannya di siang hari itu di hari Senin. Fi kulli rak'atail fajr, di saat pelaksanaan 2 rakaat subuh. Atau ba'dahuma, atau setelahnya. Wa yaj'alu khatmatal lail lailatal jumu'ah, dan dia jadikan penghataman Al-Qur'an yang di malam hari dijadikan di malam Jumat. Fi rak'atail maghrib, pada 2 rakaat maghrib. Atau ba'dahuma, atau setelahnya. Liyastaqbila awwalan nahari wa akhirahu, agar dia pun menghadapi awal siang dan akhir siang. Nah, dan ini barakallahu fikum tidak ada dari ini. Wa rawa Ibnu Abi Dawud an Amr bin Murrah at-Tabi'i. Ibnu Abi Dawud juga meriwayatkan dari Amr bin Murrah, seorang tabi'i. Qala kanu yuhibbuna an yuktama al-Qur'anu min awwalil lail aw min awwalin nahar. Dahulu mereka menganggap baik, senang untuk menghatamkan Al-Quran di awal malam atau di awal siang. Dan sekali lagi barakallahu fikum, tanpa dalil yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan siapa yang mau menghatamkan Al-Quran, dia nasyatnya, dia semangatnya. Kalau dia bisa semangat baca di malam hari, silakan baca di malam hari dan hatamkan. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Karena sesungguhnya bacaan di malam hari itu lebih kuat kesannya. Nah, lebih berkesan bagi orang yang membacanya dibandingkan bacaan di siang hari. Oleh karena itu barakallahu fikum, sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan di malam hari. Karena katanya dan waktu untuk tadabburnya lebih luas dan lebih tenang dibandingkan di siang hari yang penuh kesibukan. Wa an Talha bin Musarrif at-tabi'i al-jalil, dari Talha bin Musarrif, seorang tabi'i yang mulia, qala man khatama al-Qur'an ayyata sa'atin kanat minan nahar sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsi. Siapa saja yang menghatamkan Al-Quran kapanpun waktunya dari siang hari, maka malaikat akan mendoakannya sampai sore. Wa ayyata sa'atin kanat minal lail, dan siapa saja yang menghatamkan Al-Quran di waktu apapun dari waktu malam, sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih, maka malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Wa an Mujahid nahwahu, dan dinukilkan juga dari Mujahid seperti itu. Dan ini barakallahu fikum tanpa dalil. Dan ucapannya seorang tabi'i barakallahu fikum tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara seperti ini. Karena ini barakallahu fikum di antara hal gaib. Siapa yang kiranya yang memberitakan kepada mereka bahwa malaikat melakukan ini dan itu. Wa rawad ad-Darimi fi musnadih. Ad-Darimi meriwayatkan dalam musnadnya biisnadihi, dengan sanadnya, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, idza wafaqa khatmul Qur'ani awwal al-lail, apabila bertepatan penghataman Al-Qur'an di awal malam, sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbih, maka malaikat akan mendoakannya sampai di pagi hari. Wa in wafaqa khatmuhu akhir al-lail, dan apabila penghatamannya itu bertepatan di akhir malam, sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsi, maka malaikat akan mendoakannya sampai sore. Dan ini barakallahu fikum ucapannya Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ad-Darimi hadza hasanun, ini adalah bagus. An Sa'ad, yang diriwayatkan dari Sa'ad. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Humaid Ar-Razi dan Laits bin Abi Sulaim, dan keduanya dhaif. Abu Nuaim meriwayatkan dari jalan yang lain, dan di dalamnya terdapat 3 orang yang dhaif. Sehingga barakallahu fikum ucapan ad-Darimi hadza hasan yuhtamal, maksudnya bagus dari sisi makna. Adapun ditinggi dari sanadnya, maka
Bagaimana bisa dapatkan bagus kalau yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang lemah? Nah, ini satu, tidak sahih sampai Sa'ad bin Abi Waqqas. Toh kiranya itu sahih barakallahu fikum, maka itu bukan ucapan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i annahu kana yakhtimu al-Qur'ana qabla ar-ruku'. Dari Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'i, bahwasanya dahulu dia menghatamkan Al-Quran sebelum dia ruku. Artinya dia sengaja membaca khatamannya nanti di waktu sholat. Dia selesaikan, begitu khatam baru dia ruku. Qala Ibnu Abi Dawud, wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa fi hadzal faslu baqaya, dan dalam pasal ini masih tersisa beberapa pembahasan. Sata'ati fil babil ati, dan pembahasan itu akan datang pada bab berikutnya insyaallah taala. Nah, dan sekali lagi barakallahu fikum, tidak ada dalil sama sekali tentang yang mana yang lebih afdal, khatam di siang hari atau malam hari. Dan apapun yang didapatkan oleh seseorang berupa semangat dan juga waktu yang kosong, maka hendaknya dia gunakan untuk menghafalkan Al-Quran, murajaah, membaca Al-Quran. Apabila Allah mudahkan dia untuk menghatamkannya, maka di waktu itu, di waktu zawannya, di waktu semangatnya, dan apapun itu barakallahu fikum, maka semuanya akan melakukan kebaikan dan mendapatkan pahala. Karena orang yang membaca Al-Quran tidak terlewatkan dari kebaikan. Orang yang membaca Al-Quran tidak jauh dari kebaikan. Maka kapan dia bisa menghatamkannya, maka dia upayakan. Dan sebisanya barakallahu fikum, apabila dia menghatamkannya dalam 10 hari atau 7 hari, maka lebih bagus, sebagaimana itu yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, yang mengatakan, inni ajidu bi quwwah, saya dapatkan diri saya kuat. Dan dia barakallahu fikum selalu saja ingin untuk melakukan amalan yang lebih dibandingkan yang lain. Namun barakallahu fikum, di akhir hayatnya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu menyesal dan mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah. Sekiranya dahulu saya menerima keringanan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu barakallahu fikum, di saat usia seseorang masih muda mungkin dia mampu melakukannya. Tapi di saat dia sudah mulai senja usianya, barakallahu fikum, maka apa yang biasa dia lakukan di waktu mudanya tidak akan bisa lagi dia lakukan di waktu itu. Sehingga Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu menyesal dan mengatakan, sekiranya dahulu saya menerima gagasan saran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi para sahabat apabila telah melaksanakan satu amalan, maka mereka akan konsisten melakukannya. Oleh karena itu, apa yang dilakukannya di masa mudanya berat mereka lakukan di waktu sudah tua. Allahu musta'an. Wa ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus berkesinambungan walaupun jumlahnya sedikit. Maka